Habis dulu. Karena apa? Kita chemistry dengan materi itu. Oh, betul. Paham ya? Nah, maka dalam hal ini sebenarnya kita bisa mendelegasikan. Ke siapa mendelegasikannya? Ya ke mapel yang sama. Makanya di sekolah suka ada yang namanya MGMP sekolah yang isinya matematik dengan guru matematik. Nah, akan lebih tepat mereka bareng. Tetap kita bisa hadir di sana kan gitu ya. Tapi apa? Keilmuannya mereka lebih tahu. Apalagi sekarang zamannya udah teknologi. Udah nggak zaman Pak, Bapak yang datang melihat bawa instrumen. Saya tanya misalnya, Pak Ridwan bawa instrumen 3 lembar. Akankah konsen lihat instrumen dan lihat dia ngajar? Fokus ke instrumen yang kedua udah belum ya lewat. Itu kan terjadi. Belum lagi apa? Ketidaknormalan atau ketidakaslian pada saat proses. Gurunya emang gimana coba? Tahu-tahu misalnya Pak Bumi mau supervisi, gitu kan? Datang pengawas, saya mau ikut lah. Kata gurunya, Allahu Akbar. Udah gitu, ada orang BGTK kayak saya. Boleh saya nimbrung Pak Bumi? Tambah gurunya, kakinya begini. Ya Allah, apa bener nggak? Udah gitu Pak Buminya datang ke yang gurunya mau supervisi. Sambil santainya Pak Bumi, jangan malu-maluin. Apa nggak tambah? Sederhana kan? Udah gitu akhirnya apa? Karena di bawah tekanan nggak keluar secara optimal untuk dia menjelaskan tentang proses pembelajaran. Akhirnya apa? Ya anak-anak sambil gini kan, silakan pimpin doa. Kayak tadi saya pimpin doa ketua kelasnya. Habis pimpin doa, ayo anak-anak, misalnya kita ngaji bareng dulu. Ada 20 menit sampai Alpori apa? Udah binas. Saking dia bingung, saya mau ngajak apa ya di otaknya gitu kan. Selesai itu di absen. Bayangin. Ya, kan udah doa gitu yang absen. Pura-pura megang ini. Bumi ada kan di luar logis. Apa di luar logis? Ketahuan dia udah ngeliat Pak Bumi, masih ditanya, Bumi ada. Gitu kan? Kan dia udah lihat, kenapa gak langsung? Siapa yang tidak hari ini? Sederhana, kan dia lihat. Ini kadang lihat langsung. Ajeng ada, sambil ingat punya Ajeng, kan aneh. Gitu. Itu yang terjadi. Selesai itu, coba, biar lama apa? Ya Nana, setelah absen, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa lagu pelajarannya? Bunyi bel. Baru mau mulai. Yuk kita buka halaman sekian, teng. Alhamdulillah. Kan akhirnya itu yang terjadi. Coba bayangkan Bapak Ibu sekarang udah berikan keleluasaan mereka untuk melakukan supervisi. Gimana maksudnya? Orang udah ada HP, tinggal beliin tripod, tinggal beliin mic. Oke? Kamu mau disupervisi kapan? Bebas, silakan. Pakai video kan? Yang penting RPP dengan videonya ada gitu. Jalankan udah. Habis itu apa? Dilihat. Siapa yang melihat? Kepala sekolah melihat. Tapi yang terutama melihat siapa? Rekan semapaunya. Kalau misalnya bahasa Inggris ada 3 orang. Yang satu kasih instrumennya kepala sekolah. Nih lihatin. Dia gimana? Bisa nggak? Bisa. Yang satu lagi ngapain? Pegang RPP sesuai nggak? Yang ketiga ngapain? Attitude, perilaku.
aku liatin semua pergerakan. Ibu kan nggak nyadar kalau misalnya ngajar. Assalamualaikum anak-anak, udah lagi kerudung. Hari ini kita akan kadang nggak nyadar kan? Tapi kalau di video yang akan terlihat ya Allah gitu terus. Atau saya yang gendut, saya kadang nggak nyadar, tarik lagi. Kan kalau pas nanya Pak nggak akan sadar Bapak Ibu, tapi pada saat lihat di situ akan sadar ya Allah. Bisa jadi nanti anak-anak nggak ngikutin pelajaran kita, tapi dia lihat anak-anak satu, dua, apa yang kamu dapat? 20, Pak. Itu nggak sadar itu. Coba bayangin kalau 3 itu dengan video, apa nggak enak? Kalau ada Pak pengawas datang akan lebih enak. Besok Bapak mau melakukan supervisi, nggak usah Pak, bikin nama aja, videonya udah ada, jadi besok Bapak bisa langsung melakukan coaching dengan kami. Coba kalau datang cuma supervisi, kapan coachingnya? Cuma ngeliat doang. Efektif nggak? Enggak. Langsung ini Pak, video guru kami kalau bisa Bapak datang, karena Bapak datang di sebulan sekali. Langsung aja coaching. Apa yang ini? Itu. Apa yang lebih efektif? Itu di supervisi Bapak Ibu. Tapi tadi jangan mentang-mentang kayak gitu yang namanya kita ke sekolah lepas tangan. Enggak, kan gitu kan? Kita punya videonya. Kita minta laporan ke yang tadi, ke rekan guru tadi. Yang ini gimana? Dia gimana? Dia gimana? Kan gitu. Itu kontrolnya. Kalau Bapak nggak percaya kan ada videonya. Oke, coba Bapak lihat videonya. Gitu. Itu akan lebih efektif, akan lebih bekerja juga. Jadi apa? Semuanya itu akan merasa disupervisi karena siapa yang mensupervisi kita juga, teman-temannya juga. Waktu supervisi kapan? Silahkan diatur sebulan ini untuk apa? Mau hari apa? Mau materi apa? Mau apa? Silahkan gitu. Apa enggak enak gitu? Ini Bapak Ibu maksud saya. Karena inti kita ini meningkatkan kualitas guru. Dari situ, kenapa? Kalau dengan Bapak tadi, Bapak bahasa Inggris suruh mati-mati, tidak akan terjadi optimal untuk ini. Tapi kalau matematik dengan matematik dia akan optimal, gitu loh, ya kan? Selama ini akhirnya apa? Ya tadi, akhirnya apa? Mohon maaf, kadang kepala sekolah nggak melakukan tindak lanjut karena dia nggak ngerti juga dalamnya, gitu loh. Nggak ngerti gimana sih ngembangin bahasa Inggris karena dia tahu hanya kulitnya gitu. Itu yang terjadi, ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Nah, ini tinggal ini tadi ya bedanya supervisi, monitoring dan evaluasi untuk menilai hasilnya. Jadi memang harus dilalui dengan supervisi bukan pembinaan kan gitu ya kasarnya. Nah, Bapak Ibu, nah ini pendekatan supervisi dalam proses pendampingan guru. Ada yang namanya directive control, digunakan ketika guru masih sangat membutuhkan arahan. Kasarnya, kepala sekolah menentukan apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana ini untuk guru-guru mohon maaf yang low. Kan kita sudah akan tahu kan, kalau guru-guru yang low, tugas kita udah semuanya inisiatif dari kita, kepala sekolah. Asalnya gitu, untuk guru-guru yang low. Sekalian pemilihan gitu, kamu harus gini ya, ini, ini. Kamu coba, nanti pas ketemu lagi dengan Bapak Supervisi, apa perubahannya, itu kasarnya gitu. Itu dengan yang low. Ya. Yang kedua, directive information itu kepala sekolah tetap memimpin proses, namun memberikan contoh praktik baik. Atau alternatif, jadi si gurunya sudah mulai bisa belajar mandiri. Kalau yang tadi emang benar di drill, emang kita didemonstrasi benar, ini gini. Kalau yang ini udah kasih contoh, ini kayak gini aja, ini coba. Itu jadi level gurunya sudah mulai naik. Yang ketiga, kolaboratif. Guru dan kepala sekolah bersama-sama menganalisis pembelajaran, diskusi. Nah ini tadi. Sebenarnya tadi ini ada di fungsi mana ini terjadi? Itu satu, ada di fungsi saat pasca observasi. Di sana kita bisa melihat ini guru ini levelnya apa,
Sehingga nanti tindak lanjutnya itu ini. Gitu. Ya kan? Tindak lanjutnya ini. Kalau sudah oh ini agak lumayan, sudah bagus nih. Ya udah kita bisa bareng-bareng. Oke, sudah bagus. Bapak mungkin sudah bisa melepas sedikit kan gitu ya. Tapi dengan ini seperti ini, tapi Bapak melihat lagi. Nah, itu disebut kolaborasi. Jadi dikasih kewenangan yang lebih. Kalau atas kan masih, oke Bapak contohin kayak gini ya, masih harus nurut dengan apa kata saya. Tapi kalau collaboration udah 50-50. Kamu mau apa punya inovasi, saya mau apa yuk kita combine gitu. Gitu. Nah yang terakhir non direktif atau coaching. Kalau ini kepala sekolah udah hanya coaching saja, udah bagus tuh. Menurut kamu mana yang kayak kurang? Ini Pak, ini kan sudah mulai tuh diarahkan kerja. Ini yang level gurunya yang sudah kita bisa bilang yang mandiri loh. Gitu. Ya, siap. Jadi pendekatan ini yang perlu Bapak Ibu. Ini sebagai tindak lanjut karena nantinya di sini Bapak Ibu tahapan supervisi. Ada pra observasi, menetapkan tujuan, fokus, metode. Jadi sebenarnya nggak ada kalau supervisi itu main supervisi. Bisa supervisi ya, Bapak masuk, nggak ketemu dulu. Kan kebanyakan mohon maaf gitu kan, rata-rata. Kapan jadwal supervisi, gitu kan gitu ya. Bulan depan Pak, oke tanggal berapa ini? Nggak ada lagi jarang pra. Oke, Bapak masuk enggak. Padahal harus ada pra tadi. Minimal untuk apa? Kesiapan. Kan ada di contoh kemarin kan? Ibu, kita ada jadwal untuk supervisi tanggal sekian kan gitu ya. Untuk itu boleh tahu ibu nanti apa ininya kan gitu kan? Seperti apa nanti kedepannya bagaimana kan gitu ya? Itu untuk menselaraskan RPP dengan apa yang diajarkan untuk memastikan kasihnya itulah di metodenya gimana. Nah ini terakhir kan kesepakatan dengan guru. Oke, Bu, kayaknya saya nggak bisa di tanggal segitu. Saya bisa kan gitu kan? Enggak silakan. Kayak gitu kesepakatan. Lalu masuk observasi kelas. Ini tadi saya bilang ada dua model mau pakai video atau Bapak Ibu terjun langsung. Silakan. Nah yang penting ini pasca observasi, dialog reflektif dengan guru untuk membahas temuan, memberikan umpan balik dan merumuskan perbaikan. Itu kan sederhana ya. Tadi pas saat ngajar, kira-kira menurut ibu yang paling berhasil yang ibu lakukan itu apa? Sebenarnya gitu kan? Dia akan bercerita. Setelah itu baru kita tanya. Nah, yang paling nggak sesuai di hati ibu tadi ngajar apa? Bagaimana? Kan enak kan? Dia akan bercerita. Tuh. Temuan kan? Kita sebenarnya bisa lihat. Kalau gurunya levelnya yang low, kita langsung. Ibu itu harusnya tadi itu begitu-begitu. Tapi kalau guru yang levelnya sudah mandiri, beda nanyanya. Menurut ibu itu kenapa bisa terjadi itu di kelas? Nah, gitu kan? Mulai tadi kita memberikan pertanyaan untuk mereka jawab sendiri. Kan gitu kan? Apa nah? Kita gali itu yang disebut dengan coaching. Kan itu. Kalau sudah dapat, nih Bu, kalau tadi yang low, Ibu harus gini, maka perbaikannya nanti gini-gini, akan saya siapkan gini-gini. Tapi kalau yang sudah low, dominan dari kolaborasi dan sampai tinggi ya mandiri, oke, Ibu mau melakukan apa? Untuk ini. Karena ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kompetensi guru. Sudah baca ya Bapak Ibu 2626. Kompetensi guru yang 4. Kepribadian ada levelnya. Level 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu berhubungan dengan golongan. Golongan 3A yang muda itu level 2. Level 1 itu adalah persiapan yang belum masuk tapi sudah PPG. Jadi dia sudah tahu ilmunya. Masuk ke level 2. Level 2 itu apa? Itu guru yang baru masuk. Levelnya 3A. Apa levelnya? Dia bisa mengaplikasikan teori.
masuk ke level 2. Level 2 apa? Level 2 itu guru muda. Tadi guru pertama, ini guru muda. Dia sudah bisa melakukan analisis. Ini kayaknya nggak tepat nih ini. Ini kayaknya ini gitu. Kalau yang pertama hanya implementasi. Tapi guru muda seharusnya ini nggak tepat nih, ini nggak ini. Makanya keluarlah PTK. Coba 1, coba 2, coba 3 kan gitu kan. Nah, level 3 itu apa? Itu yang untuk golongan media. Apa dia? Sudah bisa mengevaluasi. Selain mengevaluasi, dia sudah bisa mengajak temannya untuk kolegial. Tuh. Golongan apa? 4A atau B kan itu ya. Naik ke level 5 yang paling tinggi, dia sudah bisa, harusnya sudah bisa membimbing. Jadi kalau ada guru tua yang level tinggi bukan meslah muda wae, yang muda aja. Salah, karena dia level yang paling tinggi harusnya membimbing. Nih, harus pada dipahami. Jadi bukan hanya udahlah salah, justru dia harus bergerak. Itu karena kalau tadi, coba bayangkan kami di BGTK Banten, nah Pak Hari kemarin itu sedang membuat tes pemetaan untuk tahun besok agar guru bisa tahu dia ada di level mana. Bisa jadi yang akan ikut tesnya itu levelnya madya. Harusnya level berapa? Level 5 kan? 5. Pas saat di tes ternyata dia hanya level 2, maka dia punya kekurangan untuk pelatihan level 3, 4, dan 5. Gitu. Ya, Pak ya, kita sedang sistem rancang bangun begitunya. Sehingga nanti akan tahu, oh saya di level berapa. Kita sesuaikan dengan pangkatnya. Maksud saya, nah ini kita sebagai kepala sekolah harus paham itu biar disesuaikan dengan proses supervisi. Kan gitu. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Memang gambarannya sudah paham supervisi ya. Intinya coba mulai kita lakukan cara supervisi dengan humanis. Buat supervisi itu adalah sebuah proses untuk perbaikan, bukan penghakiman. Dibuat secara nyaman ya Kak? Dibuat secara nyaman mungkin. Karena kelemahan kita dan akhirnya masuk ke guru. Apa coba? Penilaian menakutkan. Sehingga apa? Itu lari ke siswa. Sehingga siswa tidak bisa nyaman untuk belajar menentukan. Karena apa? Kalau Bapak Ibu bilang besok ulangan, maka yang ada di otaknya adalah penghakiman. Bukan sebuah kegembiraan, oh iya, saya pengen tahu apakah saya sudah berhasil nggak belum ini, gitu loh. Harusnya gembira kayak gitu, kalau base-nya menyenangkan. Tapi kalau base-nya menakutkan, waduh, dihakimi, jelek kan nilai saya deh. Itu Bapak Ibu. Jadi mulai ajak lomba bagaimana bahwa evaluasi itu adalah menyenangkan. Penilaian itu adalah menyenangkan buat anak-anak. Makanya kenapa di pembelajaran mendalam lebih banyak formatif dibandingkan sumatif. Karena formatif kita ajak anak-anak bahwa penilaian itu tidak formal. Pertanyaan pemantik apa formal? LKS apa formal kita latih supaya apa? Ada nilai di sini bahwa yang namanya penilaian atau asesmen tidak menakutkan. Bahkan ketika saya ikut pelatihan itu menyelenggarakan penilaian Pak ya, evaluasi itu kan memang ada segitiganya ya, kayak piramid itu. Ya. Jadi porsi terbesar adalah as learning, kemudian for learning, dan yang terakhir for learning. Nah, ketika di fase penilaian formatif itu kita bahkan mengatakan sumatif ya, kita mengatakan gini, conducting summative test formatively. Jadi walaupun kita menyelenggarakan summative test, kita kemas secara formatif, kita berikan feedback, kita respon positif gitu.
Nah, pada akhirnya meminimalisasi tes sumatif. Iya. ya itu dia larinya ke sana. Makanya itu ya yang saya ingatkan. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk modul 5 ya, Pak ya.